Ya, halo sobat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja ya robbal alamin. Kita ketemu lagi nih, kita ngobrol lagi, kita belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Nah, aktivitas kita hari ini kita habis bongkar ginian teman-teman dari lahan ground ya kan. Nah ini kita bongkar karena emang udah waktunya kita naikin pot diangkal gitu ya kan. Nah tapi teman-teman mungkin pengen tahu gitu kan, nah ini konsepnya apa gitu. Nah ini konsepnya, kalau teman-teman ngiranya ini grouping, ini bukan ya, bukan grouping ya. Jadi ini multi terang ekspresionis ya. Walaupun grouping juga ekspresionis, tapi dia dia dari gaya multi ya, multi terang atau berbatang banyak itu kan. Perbedaan grouping sama multi terang itu, kalau grouping dia rumpun bergerombol tapi tetap punya bongkotan, punya bongkotan gitu kan, punya batang sendiri-sendiri terpisah oleh tanah itu sendiri. Kalau multi terang dia berkesan tumbuh dari satu pohon, tumbuh dari satu pohon besar atau dari satu batang besar. Nah gitu. Nah, makanya ini sebenarnya dia ini batang satu-satu nih teman-teman. Iprik ini tadinya satu-satu gitu kan. Nah, cuman kita jadiin satu, dia nyatu, maka dia jadi multi terang gitu. Nah paling kagak itu informasi dikit itu ya. Nah terus ini dia kita mau seleksi akar dulu nih teman-teman. Kita mau seleksi akar dulu. Nah, kita mau putar dulu, kita mau lihat sisinya dulu kira-kira yang mana yang paling enak buat bagian muka begitu ya. Nah, kadang-kadang kan emang bonsai itu ada bagian mukanya gitu kan yang bakalan kita tampilin. Tapi bukan berarti karena ada mukanya, bagian belakangnya kadang-kadang kagak kita perhatiin. Kagak boleh begitu juga. Tuh, permasalahannya adalah kalau ada mukanya berarti dia ada tengkuknya gitu kan. Tengkuk kalau punduh kan kagak pantas juga ya kan. Nah begitu. Jadi makanya di bagian belakang pun mesti kita perhatiin. Bahkan kadang-kadang justru di bagian belakang itu lebih apa namanya, lebih optimal buat muka ya begitu. Tapi yang jelas karena bonsai itu seni 4 dimensi, jadi kita harus perhatiin dah semuanya gitu ya. Tapi yang pasti uh, kalau di sebelah sini ini ada akar yang kagak enak banget ini teman-teman ya. Nah ini mesti kita buang harusnya, tapi kita pikir nanti dulu. Nah, karena kita masih butuh pembesaran kambium supaya ini agak rapet gitu ya. Nah oke, kita lihat ke sini, ini nggak mungkin buat muka. Dari sana juga nggak mungkin, tapi intinya ini adalah yang bakalan kita kasih cerita. Ini kan dia nanti bakal ke sini gitu manjang, di sini tajuk utama, dia nanti bakal turun ke sini gitu kan menjadi lapisan kedua untuk daerah yang memanjang, dan dia juga nanti bakal turun ke bawah untuk menjadi untuk mengisi ruang kosong di bagian bawah, dan ini batang utama, dan ini adalah batang-batang atau tangan-tangan pendukung di sisi sebelah sebelah kanan ini ya teman-teman ya begitu. Oke dah, langsung aja nih kita mau potong, kita mau siapin potnya juga kan. Nah ini dia nyangkut di mana sini bocah. Nah ini akar-akar udah pas ya teman-teman, akar-akar udah pas, jadi kita tinggal potong-potongin aja. Nah jadi kalau memang ada bagian-bagian yang bagian akar maksudnya gitu kan yang memang masih perlu kita perbesar, kalau memang masih kecil boleh juga kita pertahanin gitu kan. Nah tapi kalau motong-motong begini ini kalau bisa di leban yang ada rambut teman-teman, di leban yang ada rambut, karena rambut itulah pencari atau pengambil nutrisi ya. Nah, rambut, akar-akar rambut itulah pengambil nutrisi gitu. Nah ini perlu kita pertahanin apa enggak nih? Oke lah nantilah gitu kan. hmm, kita akalin dulu nih tatakannya. Nah ini dia nih harus kita ambil rambutnya, jangan sampai kepotong di bagian rambutnya supaya ada
penerus ya. Nah ini dia, kita ambil satu dah, yang ini ada di sini. Kemudian yang ini, kalau yang ini udah aman nih kayaknya nih, udah aman. Oke, kita ambil di sini. Ini apaan sih nyangkut nih? Oh dia datang dari sini. Oh dia datang dari bawah teman-teman, dari bawah. Ini di ngunci nih. Oke dah, kita buang aja dah. Sudah kagak ngunci ini, supaya ini bisa diambil tuh kan, bisa diambil. Nah kalau akar yang di bawah itu boleh dipelihara ya teman-teman ya, selama artinya yang di samping itu memang udah cukup memadai buat penampilan gitu kan, buat penampilan eksposnya. Nah ini dia, kita bisa potong-potong lagi ya. Ini juga kita bisa potong-potong lagi karena akar rambutnya juga udah bagus. Di bagian ini juga oke, ini udah cukup. Nah sekarang kita tinggal ambil potnya teman-teman. Bukan ini ya, bukan apa namanya, kita nggak pakai pot yang beli dulu gitu ya. Nah, kita pakai pot bikinan sendiri dulu yang masih sederhana, karena setelah nanti kita tanam ini masih tetap kita ground dalam kondisi statusnya itu semi ya, semi ground. Artinya nanti ini pot tetap kita kubur di tanah gitu ya. Nah buat medianya ya teman-teman ya, media yang kita pakai itu biasanya gini. Jadi ini kohe ya, kohe dari kotoran kambing kasar itu kita pakai buat paling bawah. Kita pakai buat paling bawah karena apa? Tapi jangan yang terlalu baru ya, jangan yang terlalu baru. Setengah, paling kagak itu dalam kondisi setengah 50% fermentasi gitu ya. Nah kemudian setelah itu ada juga proteknya ya. Nah, kita kasih pelindung bakteri. Pelindung bakteri pakai butir biru ya teman-teman, pakai butir biru furadan ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga pakai penetralisir ya, tapi penetralisir itu nanti ya di atas. Nah ini media yang kita pakai itu tanah ya, tanah biasa, tanah subur biasa, kemudian sekam busuk. Nah ini lumayan gembur ya teman-teman, jadi enak banget buat periksa akar. Jadi kalau udah ada lapisan seperti ini, kita bisa pakai ini ya teman-teman. Ini netralisir asam ya, netralisir asam tanah untuk mendapatkan hara yang lebih stabil ya. Kita pakai garam ya, tapi garam tuh garam kasar. Nah, kita pakai secukupnya aja. Nah ini untuk menetralisir tanah, media tanam kita yang memang terbatas gitu ya. Nah itu yang kita siapin. Tapi setelah itu kita uruk lagi. Nah, jadi akar-akar tadi yang kita potong-potong itu kan belum pada keluar akar tuh. Nah jadi ketika dia udah mulai tumbuh anak-anak akarnya, terus jadi akar yang bakalan yang bakalan turun ke bawah untuk mencari nutrisi, itu di bagian bawah sana itu, baik itu kotoran kambingnya, baik itu netralisirnya, dia udah stabil di bawah gitu. Jadi kurang lebih di waktu 1 bulan, artinya kohe yang di bawah juga fermentasinya udah normal, udah nggak panas lagi lah gitu. Nah, oke, kalau udah gini udah kan gampang kan. Nah gampang. Nah, dan ini masih panjang ya teman-teman, ini masih panjang nih tuh, masih panjang. Artinya kita memang masih menjaga ya, karena kita masih menginginkan pertumbuhan yang sedikit lebih lagi. Nah, karena ukuran yang kita mau ini, walaupun mame, kita pengen yang ada beberapa batang nih yang masih pembesarannya tuh masih kurang ya teman-teman. Nah dan kalau udah gini, ini tahap pertama, ini kondisi permanen. Artinya kondisi posisi permanen itu adalah ketika kita sudah menyesuaikan spek yang kita punya, mame misalnya, artinya 15 cm kayak tadi. Karena diukur dari sini, maka kita udah harus siapin expose
akarnya ini juga udah harus kita siapin. Artinya seberapa tinggi atau seberapa rendah akar yang timbul untuk melengkapi melengkapi keindahan ya. Keindahan sekaligus kekokohan pohon yang kita punya gitu ya teman-teman. Nah, yang kesononya mah gampang dah, tinggal tadem, tinggal kita kasih talang gitu kan. Nah, terus udah tinggal kita tunggu perkembangan selanjutnya, pertumbuhan selanjutnya harus kita bikin subur, itu yang paling penting. Oke, gitu aja dah kali ini Maya. Nah, buat teman-teman yang baru nonton dan baru nemuin channel kita, tetap kita minta dukungannya, like, subscribe, komen, klik dah tuh loncengnya biar selalu tahu video-video baru dari kita. Buat teman-teman yang selalu dukung kita, terima kasih banyak pokoknya. Oke, sekali lagi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.